Mari kita lihat seorang pembersih dengan IQ tinggi 180, yang bagaimana dipekerjakan oleh kepolisian sebagai konsultan khusus. Saat membersihkan, dia secara tidak sengaja menabrak kotak yang penuh dengan kasus. Saat akan mengambilnya, dia menemukan bahwa arah penyelidikan polisi sepenuhnya salah. Mira menggabungkan informasi terpecah-pecah ini. Sebuah tempat kejadian perkara yang lengkap muncul di benaknya. Ternyata korban yang seharusnya malah dianggap sebagai pelaku oleh mereka. Maka dia dengan cepat mengoreksi di papan kasus. Dia melakukan kebaikan tanpa mengharapkan nama. Namun keesokan harinya, detektif melihat catatan di papan kasus dan marah besar. Kasus pembunuhan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Siapa sebenarnya yang mencoret-coret papan kasus? Anggota kepolisian yang hadir menjadi terdiam. Daphne, saya ingin tahu siapa yang melakukannya. Kemudian mereka melihat adegan yang mencengangkan di rekaman kamera pengawas. Pembersih baru, Mira, ternyata sedang menari larut malam di kepolisian. Tidak lama kemudian, Mira menerima panggilan. Pemimpin Jinji mengatakan bahwa mengubah kasus kriminal adalah kejahatan berat. Namun, Mira menjawab bahwa dia hanya melihat kesalahan dan memperbaikinya. Tidakkah mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebajikan tradisional? Pernyataan ini menimbulkan ketidakpuasan di hati detektif Jack. Saya telah menangani kasus selama puluhan tahun, jadi tidak seharusnya seorang pembersih mengkritik. Namun, Jinji justru memintanya untuk menyampaikan pendapatnya. Mira pun tidak lagi menyembunyikan kemampuannya. Dia menunjuk mayat dan mengatakan bahwa istrinya tidak mungkin menjadi pelaku. Dari penataan furnitur dan susunan barang-barang mereka, posisi dan warnanya sangat sempurna. Jelas sekali bahwa pemilik rumah memiliki obsesi kebersihan. Namun, ketika pihak kepolisian terlibat, ada sebuah gorden yang ternyata kehilangan satu tali pengikat. Ini tentu tidak dapat diterima bagi pemilik rumah yang perfeksionis. Melihat bekas selotip di kaki kursi, dapat disimpulkan bahwa korban diikat dengan tali dan selotip di kursi. Dan di pergelangan tangan mayat pria ini tidak ada bekas cekikan. Jadi, yang terikat bukan dia, melainkan istrinya. Korban tidak bergerak dari saat dibunuh hingga akhir. Pasti ada orang ketiga di ruangan itu. Dialah yang membunuh tuan rumah dan mengikat istrinya. Inilah pelaku yang sebenarnya kalian cari. Teori luar biasa itu membuat kedua orang tertegun. Seseorang melihat seorang wanita masuk rumah pada saat kejadian. Orang ketiga, untuk memverifikasi pernyataannya. Mereka hanya bisa memindahkan Mira ke ruang tahanan terlebih dahulu. Setelah Mira pergi, keduanya bahkan tidak menemukan celah dalam analisisnya. Bahkan meragukan apakah dia adalah pelakunya. Jika semua yang dia katakan benar, semua penyelidikan mereka sebelumnya akan dibatalkan. Semua usaha akan sia-sia. Kemudian mereka memanggil wanita yang ada di lokasi saat kejadian. Apa yang kamu lakukan di rumah korban kemarin? Saya tidak pergi ke rumahnya kemarin. Jack menunjukkan foto dirinya di TKP. Namun, gadis itu bersikeras membantah. Dia bilang dia bekerja di rumah sepanjang hari. Tapi tidak ada yang bisa